from Semarang, Indonesia. Indonesia pernah melahirkan seorang juara yang namanya dikenal hingga ke panggung internasional. Seorang petinju yang dijuluki The Dragon, dengan karir panjang yang penuh kemenangan. Serta catatan luar biasa mempertahankan gelar juara dunia berkali-kali. Dia adalah Chris John, ikon tinju Indonesia yang membawa harum nama bangsa di kancah tinju dunia. Chris the Dragon John! Chris John lahir pada tanggal 14 September 1979 di Banjarnegara, Jawa Tengah. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan dunia olahraga, khususnya bela diri. Bahkan sebelum terjun ke tinju, Chris John sempat mendalami seni bela diri lain seperti wushu. Namun, darah tinju sudah mengalir di keluarganya. Sang ayah, sekaligus pelatih pertama, membimbingnya sejak dini untuk memahami dasar-dasar olahraga keras ini. Saya dulu yang memperkenalkan olahraga tinju ya kepada saya gitu kan ya. Memang dari usia sangat dini sekali, ayah saya sudah mengenal itu dan melatih. Saya bersama adik saya sih waktu itu. Debut profesional Chris John dimulai pada pertengahan tahun 1998. Sejak awal, dia menunjukkan bakat luar biasa dengan memperlihatkan kecepatan, kelincahan, dan stamina yang membuat lawan kewalahan. Julukan The Dragon pun melekat, melambangkan semangat juang dan ketangguhannya di atas ring. Dari pukulan juga dikasih oleh Chris John, juga dengan pukulan yang sama, dan didakar oleh Chris John. Satu serangan dan langsung merubuhkan lawan. Beberapa sabuk juara pun berhasil dimenangkannya, mulai dari nasional hingga gelar juara dunia di kelas featherweight. Namun Chris John mengakui jika lawan terberat yang pernah dihadapinya adalah Muhammad Al-Farisi di tahun 1999 untuk perebutan gelar featherweight nasional. Paling sulit yang pertama adalah saat saya di 99 itu kejuaraan nasional lawan Al-Farisi. Karena saya waktu itu jatuh dan terpukul ya telak gitu kan, tapi saya bisa bangkit dan bisa menangkan pertandingan. Dan setelah selesai pertandingan itu pun hidung saya patah, kena pukul, yang lainnya udah bengkak-bengkak, tapi yang paling parah hidung patah. Petinju muda yang sedang menanjak prestasinya nih, ya, antara Chris John dan Alfa, ya. Tetapi sekarang kembali terpojok dan terduduk. Dengan demikian Chris John tampil sebagai juara. 무敗の WBA 世界フェザー級チャンピオンクリス・ザ・ドラゴン・ジョン。10度目の防衛を目指すクリス・ジョン。 Setelah menjadi juara dunia di tahun 2003, tantangan besar berikutnya adalah mempertahankan gelar. Chris John membuktikan dirinya sebagai juara sejati dengan serangkaian pertahanan gelar melawan petinju-petinju tangguh. Salah satu yang paling bersejarah adalah ketika ia menghadapi mantan juara dunia, Derek Gainer, pada tahun 2005. Sebaliknya, berbiasa. Usia yang masih 23 tahun dibanding ada 9 tahun perbedaan mereka. Ini yang harus dimanfaatkan. Sementara lawannya Derek Gainer. Di ronde pertama, Derek Gainer berhasil menjatuhkan Chris John. Bukannya menyerah, Chris John malah bangkit untuk membalas serangan. Cukup drastis dari Chris John, memang penuh risiko. Yang sebuah gempuran yang luar Bisa memukul jatuh, tapi kalau pukul langsung, tapi dia juga harus memperhatikan pertahanannya. menghemat tenaganya. Betul. Setelah rendah dari pukulan Chris John, ronde masih penuh kemungkinan. Dalam 12 ronde, Chris John tampil dominan dan menang angka. Tapi memang kondisi dari Derek Gainer sudah payah sekali. Menyudahi permainan ini. WBA
heavyweight champion of the world, still Chris John. Kemenangan ini semakin mengukuhkan statusnya sebagai sang juara tak terkalahkan. Dengan demikian pemirsa, Chris John berhasil mempertahankan gelarnya sebagai juara dunia. Peringkat 1 WBA yang menjadi penantang buat Chris John malam hari ini adalah Juan Manuel Marquez. Salah satu pertarungan yang tidak akan dilupakan dalam perjalanan karir Chris John adalah saat dia menghadapi Juan Manuel Marquez di bulan Maret 2006. Marquez saat itu sudah dikenal sebagai petinju kelas dunia, mantan juara di kelas featherweight, yang sebelum bertemu Chris John telah bertarung dengan Manny Pacquiao dengan hasil imbang. Dan sekarang saatnya saya akan panggilkan. Ini loh strategi untuk bisa mengalahkan Marquez. Dia suka petinju yang jual beli pukulan sama dia, yang masuk ke dia. Dia suka banget itu. Nah, Pak saya bilang, kalau kamu mau bertanding lebih gampang untuk mengalahkan Marquez ini, kamu pakai strategi kita hit and run gitu. Samsul, segera saja kita saksikan pertarungan perebutan gelar juara dunia kelas bulu versi badan tinju dunia WBA. Pertarungan berlangsung ketat dengan kedua petinju saling melemparkan pukulan. Betul, dan pukulan-pukulan. Iya, kembali beruntun dari Marquez. Yang ditampilkan pada malam hari ini apakah gaya yang Mengenai pukulan Marquez dari Samsul. ya lagi adu pukulan. Cepat beruntun pukulan Chris John. Ya. Serangan Chris John. Dua berkat Chris John. Chris John menjaga jarak setelah memukul untuk mengantisipasi kombinasi Marquez. Pukulan balasan Marquez tadi. Kanan Chris John. Coba masuk. Bagus kanan. Strategi yang sangat ampuh untuk menghadapi petinju Meksiko yang dikenal dengan kecepatannya ini. Beruntun pukulan Chris John. Kanan Chris John Samsul. Balasan Chris John. Arah perut pukulan Marquez. Ya. Dan sempat Chris John menerima pukulan. Mencoba berkat pula. Beruntun pukulan Chris John. Masalah Samsul. Ya, Marquez. Balasan Chris John. Berkat kanan. Sudah save by the bell. Ya, dan sudah 10 detik terakhir sekarang ini Samsul. Artinya tidak akan berakhir dengan KO. Pertarungan yang penuh strategi ini akhirnya dapat dimenangkan Chris John dengan angka mutlak. Dengan demikian pertandingan ini dimenangkan dengan angka mutlak. Unanimous decision oleh Chris John. Kehebatan Chris John tidak terletak pada kekuatan pukulan semata, melainkan pada teknik, kecepatan, dan strategi yang matang. Dia bukan tipikal petinju yang mengandalkan KO, melainkan lebih sering mengalahkan lawan dengan keunggulan poin. Stamina yang tak ada habisnya, kemampuan membaca lawan, serta pertahanan yang disiplin menjadikannya sulit ditaklukkan. Banyak pengamat menilai bahwa Chris John adalah petinju cerdas, yang selalu tampil konsisten dan disiplin, kualitas yang jarang dimiliki petinju lain. Pada bulan Februari 2009, Chris John menghadapi petinju Amerika, Rocky Juarez. Bertempat di Houston, Texas, kampung halaman Juarez, Chris John tampil cukup baik. And he says that he is taking the lowest paycheck of his confidence to Emmanuel. I don't think so. Right now, I don't know who's. Pertarungan berlangsung sangat kompetitif. It's great stamina, and that's going to be a big factor going down the stretch. What we're seeing here is a last stand by Juarez. A good second half of that round. Right there. That inside one. In someone's hometown. Good left hook by Juarez. The first one. Good right hand by Chris John. Juarez, like John, showing tremendous. So far, John is taking a play easy. Whether it's Muhammad Ali or Sugar Ray Leonard. Pertarungan ini pun berakhir dengan seri. 114, a draw. Champion retains the title.
Tidak puas dengan hasil imbang, Rocky Juarez kembali menantang Chris John beberapa bulan kemudian. Any prices here? Yeah, time is running out for them, but you will see excellent boxing throughout. Masih berlokasi di Amerika, namun kali ini Chris John mendominasi pertarungan. In Indonesia in a soccer stadium, and in the first minute of the 6th round, work that body to set up other things because he needs to legs to push Rocky straight back that time. Come on, finish strong here and try to win this fight. Memenangkan pertarungan dengan keputusan mutlak dari ketiga dewan juri. Di tahun 2011, Chris John berhadapan dengan Daud Chino Yordan, petinju Indonesia lainnya yang saat itu sedang naik daun. Daud kali ini mencoba lebih aktif di ronde kedua. Oh, iya. Daud. Iya. Chris John. Tapi Daud Yordan, dia betul-betul prima. Chris John berhasil mengalahkan Daud Yordan dengan keputusan angka. Chris John juga mengeluarkan kemampuannya. Hampir satu dekade, Chris John telah bertarung 18 kali untuk mempertahankan gelar dunia yang dimilikinya. Secara total, ada 51 pertarungan yang telah dilalui tanpa kekalahan. Hingga akhirnya, pada Desember 2013, ia menghadapi petinju asal Afrika Selatan, Simpiwe VTK. Ciekawych zawodników, no i rozpoczynamy to reprezentantką w wuszu, ale to w wuszu jak został rzucony na tą pałkę, która jak już o tym mogliśmy się nieraz przekonać, strzała Federacji WBA. No i temu broni po raz w tym kraju, no i dlatego też, jak zauważyłeś, najczęściej walczy u siebie. Teraz odczucie mają swoje znaczenie dopiero w drugiej części walki, no i właśnie tam rokuje kolejne uderzenia. Chris John menang tipis hingga ronde keempat. No i teraz Chris John tak uniesiony troszeczkę tym dopingiem ku górze, uniesione w każdym momencie. Namun di ronde kelima, Chris John tampak sudah sangat kelelahan. I teraz proszę, dobry Weczeka zaatakował Chris. Minają, ja nie wiem, Łukasz, czy on zaczyna pływać nam już tutaj w tym akurat w piątym starciu. 20 sekund do końca. Wyliczył tego niesamowitego, jak się wydawało przy tym pojedynku. Bahkan sempat mengalami knockdown. Zdecydowanie Łukasz już wyraźnie nabrał nowych sił, to tak jest ten wielki mistrz. Proszę, i kolejny lewy. I teraz sytuacja, liczenie na koncie Chrisa Johna. W jakim stanie on to przetrwa? No to jest pytanie zasadnicze przed tą 7. rundą, która za moment przed nami. Już. Saat turun minum di ronde ke-6, Chris John menyatakan menyerah. Itu menjadi kekalahan pertama dalam karir profesional Chris John. Tak lama setelah itu, ia memutuskan untuk pensiun dari dunia tinju. Dari tahun 1998 dan mempertahankan gelar juara dunia versi WBA selama 10 tahun berturut-turut. Meski sayang untuk terlepas dan dilepaskan, namun kembali lagi, inilah olahraga. Chris John, The Dragon dari Banjarnegara, adalah simbol kejayaan tinju Indonesia. Seorang juara dunia sejati yang mampu menjaga nama Indonesia di panggung internasional selama bertahun-tahun. Dan namanya akan selalu dikenang dalam sejarah olahraga di negara ini. From Semarang, Indonesia, WBA